tema kita di bulan ini tentang revision atau revisi atau melihat kembali. Nah, banyak orang di dunia ini ternyata sudah gak berani lagi lihat ke depan. Kenapa? Karena visi itu sebenarnya lihat ke depan. Kadang karena hidup terlalu berat, karena kegagalan sering terjadi, banyak orang memilih untuk menundukkan kepalanya dan gak mau lihat ke depan karena di depan tuh serem, menakutkan. Nah, bahkan ada orang juga yang sudah tidak mau melihat ke depan karena dia berpikir bahwa kita so tua, jadi untuk apa lihat ke depan. Dan tahukah saudara bahwa Abraham mendapatkan visi juga waktu dia tua. Zakaria dan juga Elizabeth melihat bahwa mereka akan memiliki anak di waktu mereka sudah tua. Banyak orang memilih kemudian tidak lagi mau mengangkat kepala dan memilih hanya untuk lihat ke bawah, meratapi hidup ini hanya karena takut lihat ke depan. Takut lihat ke depan. Banyak bahkan anak-anak muda juga gak berani lihat ke depan. Kenapa? Karena mereka mungkin memandang kecil dirinya sehingga mereka lihat di depan itu terlalu besar. Aku nih kayak belalang kecil sama kayak bangsa Israel. Menganggap dirinya kecil sehingga gak mau mengangkat kepalanya dan berani melihat ke depan. Nah saudara, pagi hari ini kita mesti patahkan bahwa cara Tuhan bekerja gak begitu. Ya, Tuhan pengen kita revisi lagi. Mungkin dulu engkau lihat sesuatu dan karena mungkin terlalu berat yang kau hadapi, kamu kemudian memilih untuk udah blackout, gelap aja semuanya. Nah saudara, kita mau lihat pagi ini bersama-sama saudara, bagaimana kita mesti bisa melihat saudara ya. Karena banyak orang begini, karena saking gak mau lihat ke depan, akhirnya kita pakai istilah yang lebih rohani, benar gak? Gimana bro hidupmu? Mengalir, mengalir, rohani ya. Kedengarannya sih rohani, tapi sebenarnya aslinya karena aku gak berani lagi lihat ke depan. Let it flow, not let it flow. Kamu takut lihat ke depan. Nah kita lihat dalam kitab Amsal pasal yang keempat, kita mesti lihat Alkitab nyuruh kita gimana kan gitu ya. Kita lihat Alkitab. There you go, Amsal 4. Semua dalam keadaan baik, amin. Tetap kuat ya di dalam Tuhan. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Ini bukan saya yang bilang, Alkitab. Katakan yes. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi apapun yang kau hadapi sekarang tetap lihat ke depan yuk. Oke lanjut ayat yang berikutnya. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Nah gini, ini ayat 27 sebenarnya kasih jawaban. Kenapa orang gak mau melihat ke depan? Karena mereka terlalu takut gak tahu mau bikin apa. Dan ayat yang ke-27 dibilang gini, 26 tadi. Tempuhlah jalan yang rata. Kita cari apa maksud tempuh jalan yang rata. Artinya gini loh, kalau kamu lagi hadapi situasi yang buruk di depan, kelihatannya berat, tolong ambil jalan yang rata atau jalan yang lurus. Jangan yang berbelok-belok, lurus rata. Gak perlu takut lihat ke depan, asalkan kamu jalannya pilih yang lurus. Cocok sama Yesus bilang, dia jalan yang lurus. Jalan yang benar. Janganlah menyimpang, ditekan di ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu daripada kejahatan. So church, kalau kita mau revisi, kita mau lihat ke depan vision, God of vision, lihat ke depan. Kamu gak usah takut, yang penting langkahmu benar. Melakukan hidup, menjalani hidupmu dengan benar. Itu dulu, oke? Katakan yes. Kita mesti akui bahwa dalam setiap kehidupan kita, ketika kita melihat satu visi di depan, itu tantangannya berbeda. Waktu sebelum menikah, yang kita lihat di depan adalah wedding day. How to make the wedding day happily ever after. Bagaimana caranya supaya acara wedding ini bagus. Saudara bekerja, menabung, dan kemudian cari WO dan segala macam. Dan kemudian akhirnya, yang penting keluarga, kedua belah pihak, baik-baik ya keluarga. Supaya kita sama-sama di depan. Ini wedding, visinya adalah kita mau nikah. Tapi saudara tahukah engkau tantangannya adalah, waduh ada keluarga mungkin yang keberatan. Mungkin ada yang belum bisa terbayarkan, mungkin kemahalan. Itu, ternyata untuk wedding itu, visi wedding itu banyak tantangannya. Tapi setelah masuk wedding dan cheers, selesai, senang ya saudara. Tapi setelah wedding ada yang namanya marriage life. Bahwa marriage life mungkin sudah pikir apakah mirip? Beda jauh. Ya mikirin wedding sama mikirin marriage is totally different. Tapi dengan visi beautiful marriage life, kamu juga punya tantangan yang lain. Dan beda caranya.
Sama seperti teman-teman yang kemarin waktu di STNEO, mereka lulus kemudian diutus. Sebelum diutus mereka bilang, oh pokoknya setelah kita diutus nanti kita mau bikin ini. Ada yang mau ke Sumatera, ada yang mau ke Jakarta, ada yang mau ke sini, ke situ. Mau bikin apa, mau bikin ini. Tapi saudara setelah diutus, kemudian kita tanya, kenapa belum pergi juga? Dan ternyata sebelum, yang penting nanti diutus. Setelah diutus, beda lagi tantangannya. Oh, it's not that easy. Nggak semudah itu, nggak segampang itu. Cari sosok seperti dia. Yeah. Nggak mudah gitu ya. Kayaknya sih kalau di situ bisa sampai, tapi pas sampai berbeda. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-8. Dan hari ini, jika saudara, pastor, lebih berat nih masalahnya. Kenapa aku nggak mau lihat ke depan? It's totally dark, gelap. Kayak nggak bisa lihat lagi. Hari ini saya berdoa saudara yang di depannya gelap, muncul cahaya. Perhatikan baik-baik, hari ini saya akan khotbah expository, saudara, first by first. Ini my favorite, kita suka banget. Dan kita menemukan banyak pesan firman Tuhan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, tidak seperti yang saudara bayangkan. Untuk mempersiapkan suatu khotbah, orang juga butuh bergumul dan bertanya. Enggak semua orang tahu apa yang kemudian Alkitab tuliskan. Nah, pagi hari ini, karena saya waktu membacanya, I got excited, senang banget. Karena firman Tuhan itu bicara kepada saya lebih dulu gitu. Bukan mau sekedar ngajarin saudara, tapi sebenarnya jadi pembelajaran saya secara pribadi. Oke? Perhatikan baik-baik, jika hari-harimu ini begitu gelap, kau lihat di depan, this is the answer, ini jawabannya. Oke, right. Markus pasal yang ke-8 Markus 8 ayat yang ke-22. Judulnya gini, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Nah saudara, ada beberapa orang buta yang disembuhkan Yesus, tapi kali ini di Betsaida. Ada orang buta yang berteriak, Yesus anak Daud segala macam, saudara. Ada beberapa orang buta juga. Nah tapi kali ini yang dicatat oleh kitab Markus, ini tidak dicatat oleh kitab Injil yang lain. Jadi nggak dicatat di Matius, Lukas, Yohanes, nyanda. Cuma ini satu-satunya, oke? Dan ini keren banget, isinya adalah saudara di mana Yesus sembuhin orang ini, itu nggak langsung jadi. Itu banyak kita jumpai orang menjamah, Yesus jubah, sembuh. Banyak orang kemudian baru ngomong, sembuh. Kemudian dia jauh, bisa sembuh. Dia kemudian berbaku dapat Yesus jamah sembuh. Tapi ini by process. Nah ini kita akan belajar saudara bahwa Alkitab menyingkapkan gak semua yang kamu rindukan terjadi dalam hidupmu itu instantly happen, gak langsung terjadi. Tapi could be by process, bisa jadi by process. Nah hari ini firman Tuhan akan menguatkan bahwa semua yang kau rindukan yang di depan ini gak langsung bisa terjadi seperti yang kamu inginkan. Bisa jadi by process. Tapi kita akan lihat lebih dalam lagi saudara, it's beautiful, keren banget. Nah begini saudara. Gimana ya ketika visi itu gelap? Ini cerita orang buta. Waktu kita baca, kita membayangkan bahwa mungkin saudara punya hidup gelap, tapi ini orang buta pasti lebih gelap hidupnya. Selain memang gak bisa lihat apa-apa, buta itu sometimes brings hopeless lah gitu ya. Bahwa harapannya hilang gitu karena gak bisa lihat. Nah kita akan lihat di sini pelan-pelan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka, jadi orang ini adalah mereka lebih dari satu ya. Mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Tujuannya jamah karena yang kemarin tuh orang lihat, engkau udah jamah sembuh. Kali ini orang yang mau bawa orang pe kenalan, dia buta dan orang pe harapan Tuhan kasih sembuh. Dia dibawa sama orang-orang di sekitarnya kepada Yesus. Saudara, orang ini buta, gak bisa lihat ke depan. Tapi betapa beruntungnya dia, walaupun dia tidak bisa lihat, tapi dia masih punya teman yang membawa dia kepada Yesus. What's the point? Poinnya gini saudara. Orang ini buta, tapi dia punya orang-orang di sekitarnya yang baik sama dia. We need the others. Next slide-nya. We need the others. Kita butuh orang lain. Untung, walaupun dia buta, untung aja dia masih punya teman-teman. Dia memang gelap,
penglihatannya gelap, tapi dia punya teman yang bawa dia kepada Yesus. Begini saudara, kita membutuhkan komunitas. Jadi kalau saudara sekarang lagi gelap hidupnya, pastikan bahwa kamu punya orang-orang di sekitarmu yang siap bawa kamu kepada Tuhan Yesus. Living in a community. Saudara tahu gereja kita punya connect group. Soalnya kenapa connect group itu penting? Karena kita tahu gak semua orang itu yang dilihat terang semua. Gak hari ini terang, besok bisa gelap saudara. Karena ada bencana. Seperti, aduh kita gak tahu. Ingat kita punya komunitas. Kamu harus memberikan dirimu masuk ke dalam komunitas. Supaya ketika terjadi sesuatu yang kamu sendiri gak mampu, can help yourself and the others help you. Yang lain bakal tolong kamu. Bisa dimengerti. We need the others. Bilang kiri kananmu, kita butuh orang lain. Keren ya? Baru poin pertama. Tapi gini, waktu kita baca ini, kita menemukan gini saudara. Tahukah engkau? Di luar sana, itu banyak orang buta. Gak tahu jalan hidupnya mau kemana. Mereka buntu, mereka hopeless. Mereka butuh mereka. Orang-orang itu butuh mereka. Dan mereka itu saya dan saudara. Katakan amin. Saya mau challenge saudara, tetangga saudara itu banyak mungkin yang saudara gak tahu. Mereka lagi hopeless, mungkin mereka udah putuskan untuk bunuh diri. Dan orang-orang itu butuh mereka. Dan mereka itu, you and I. Katakan amin. Lihat kiri kanan bilang jadi mereka. Di luar sana banyak teman-teman Moses di kampus. Kamu pikir dia baik-baik saja. Bisa jadi dia lagi gelap. Mereka membutuhkan kamu. Buat komunitas. Sehingga kalau ada salah satu yang lemah, yang lain menguatkan. Amin ya. Kemudian begini saudara. Next ayat 23. Pelan-pelan ya. Kita akan belajar nih, keren. Siap ya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Alright, kita bisa lihat pelan-pelan ya. Siap belajar ya. Nah gini saudara-saudara, dibilang begini. Waktu dibawa orang buta ini oleh teman-temannya, kita pakai teman-teman aja ya, dibawa kepada Yesus. Dan kemudian harapannya adalah pasti langsung dijamah dan kling sembuh kan gitu ya. Nah saudara, orang ini buta. Ketika ketemu Yesus, dia tidak langsung tiba-tiba seketika itu juga langsung melihat. Nah Alkitab itu kalau tulis sesuatu itu pasti ada maksudnya saudara. Dikatakan gini, Yesus memegang tangan orang buta itu. Dan kemudian seketika itu juga orang buta itu melihat. Gitu kah? Jadi waktu dipegang tangannya, orang buta itu gak langsung lihat saudara-saudara. Masih gelap. Jadi kalau ada sekarang saudara, kamu bawa orang yang lagi buntu kehidupannya, dia hopeless, kamu bawa ke gereja, kamu bawa dalam penyembahan baku dapat dengan Tuhan, mungkin gak langsung sembuh. Atau mungkin kamu berharap kamu lagi buntu mau gimana, kemudian kamu datang ke gereja di situ, Pastor Ramli, udah ada Pastor Menglan, udah ada Pastor, didoain gitu saudara. Terus saudara bilang, aku gak dapat apa-apa. Gak usah heran, karena orang buta ini ketika dipegang Yesus belum juga melihat. Tapi you mesti tahu, sudah mesti tahu kebenarannya. Meskipun dia waktu itu belum melihat, instead Yesus pegang tangannya. Saudara gini loh, kita sering pikir Tuhan, aku nih gak tahu mesti gimana. Ya, aku ini kayak gelap di depanku. Alkitab kasih tahu, biar belum lihat, yang penting Tuhan pegang orang pe tangan. Come on, mana ini Metro Church Manado? Tepuk tangan buat Tuhan. Gak apa-apa kalau belum lihat. Tuhan, apakah dia jodohku? Tuhan, apakah ini pekerjaan yang memang yang cocok buat aku? Tuhan, apakah ini bisa usaha ini? Bisakah ini, bisakah itu? Aku belum lihat Tuhan, sudah jalan tapi kok belum lihat ini masa depannya ada enggak? Ini cocok enggak? Yang penting Tuhan pegang lutut tangan. Enak lo dipegang Tuhan. Walaupun memang berat di depan, gelap di depan, yang penting Tuhan udah pegang kita pe tangan. Gimana dipegang Tuhan tangan, senang gak? Biar belum lihat, mari yang penting Tuhan udah pegang. Nah kemudian dibilang begini,
Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia, and Yesus membawa orang buta ini, pegang tangannya, membawa dia keluar kampung. Nah, kampung ini itu seperti di daerah yang ramai, orang crowded. Dan kemudian Yesus membawa orang buta ini kemudian ke tempat yang lebih sepi. Bring him to the private place. Jadi Yesus gak pingin rame-rame, dia pegang tangan orang buta ini dan kemudian dia bawa ke tempat yang lebih sepi. Pastor, kita sudah bisa lihat apa-apa ke depan. Rasanya semuanya gelap. Saudara tahu, Yesus memegang tangan orang buta ini dan membawa dia to the private place. Membawa ke tempat yang sepi. Saudara tahu, second point, revision is private. Untuk Tuhan menyingkapkan sesuatu yang penting di dalam pandanganmu yang ada di depan, tentang perjalanan hidupmu di depan, it's a private things. Ini sesuatu yang private. Yesus gak mau menyingkapkan tentang masa depanmu, itu asal-asalan. Dia butuh waktu private denganmu. Dengan kata lain, kita balikin ya logikanya. Kalau saudara hari-hari ini lagi gelap, jangan-jangan engkau lagi kurang private time sama Tuhan. Makanya gelap. Gimana? Lagi gelap ya di depannya? Jangan-jangan kamu gak punya private time sama Tuhan. Makanya kenapa waktu orang buta ini gak bisa lihat, Yesus bilang sini dulu, berdua dulu kita. You need private time, church. Sebenarnya masalahmu itu terlalu kecil buat Tuhan. Kamu aja yang gak deket, gak berdua sama Tuhan, jadi kamu gak bisa lihat. Jadi kamu mesti berikan dirimu, diarahin sama Tuhan, dipegang. Dia mau ngomong sama kamu gak di tengah keramaian. Tapi dia pengen ngomong itu privately, rahasia sama kamu. Jadi sebenarnya gak ada masalah dengan itu gelap, berat, segala macam. Dia pengen ngomong, dia mau kasih tahu, tapi private. Revision is private. Bingung di depanmu. Rofi, bagaimana di depanmu? Kamu mesti tanya sama Tuhan di tempat yang private. Keramaian gak berikan informasi ke kamu. Tapi private time in the private place dengan Tuhan something. Kemudian gini, ada yang menarik saudara. Yesus megang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Kita waktu baca ini gitu ya. Kemudian timbul dalam kita pikiran, Tuhan gimana kita mau delivering ini pesan ini. Waktu ada kata dikatakan bahwa Yesus meludahi. Is that okay meludahi? Pusing juga kita ini saudara. Saudara mau jelasin gimana? Yesus meludahi mata orang buta itu. Ini kan gak enak dengarnya saudara. Benar gak? Gimana ini? Kok Yesus katanya Jesus spit on him. Yesus meludah. Ini kita bergumul juga waktu cari. Aduh Tuhan, kita mau jelasin gimana ini? Saya mau tanya saudara. Kita nggak tahu ya kalau minahasa seperti apa tuh. Tapi nanti kita jelasin. Saudara, orang-orang tua dulu, siapa yang tahu gitu ya, bahwa ludah itu kalau digigit semut kasih ludah, betul nggak? Atau mungkin tak luka sedikit, oh kasih ludah, betul nggak? Betul. Nah ternyata di Padang, di Dayak, di Batak, di Jawa itu sama. Nggak tahu kenapa Indonesia juga pakai ludah. Jadi kita pernah ingat saudara, kita pernah digigit OVO gitu ya, terus kita kesakitan gitu ya. Itu waktu kita kecil, tapi papa langsung kasih DP ludah di sini. Kita pikir apa tapi papa kasih ludah pak kita ya, kita bingung juga gitu ya. Tapi di sini ada yang masih pakai ludah mungkin. Kalau gatal atau gimana ada nggak? Ada nggak? Gak usah malu. Saudara nggak perlu malu karena ternyata waktu kita cari dalam kitab Talmud di Yahudi itu DP kitab itu namanya orang-orang Talmud itu namanya Bava Basra itu di pasal 126 tentang etik orang-orang Yahudi. Ternyata bukan cuma suku Minahasa, Batak dan juga yang lain-lain. Ternyata orang Yahudi juga lakukan yang sama, kasih ludah juga. Karena katanya ludah itu ada nggak tahu enzim apa yang kemudian bisa menyembuhkan. Tapi gini loh saudara, perhatikan baik-baik. Sekalipun kita hamba Tuhan, saudara waktu
Ofu Jagigi atau Bivi Itang Jagigi, saudara nggak akan mau kasih, kita nggak mau terima tapi ludah. Gitu ya, misalnya Richie gitu, aduh digigit Ofu, terus kemudian sini Richie, karena dia akan keberatan saudara. Sekalipun kita hamba Tuhan diurapi gitu saudara. Kemudian Viko, aduh kak, aduh apa ada Ofu daging, aduh semua sini Viko. Mau nggak? And you know, church, biasanya yang kasih ludah itu bapak. Kalau dalam tradisi Yahudi atau orang tua. Tapi paling banyak bapak yang kasih ludah. Ngerti nggak? Waktu kita baca ayat ini, aduh kita hampir nangis. Kita waktu mikir Tuhan apa sih maksudnya? Sudah tahu? Sudah tahu nggak? Kenapa Yesus kasih ludah? Yesus mau kirim pesan. Orang buta, I'm your dad. Kita nggak dapat. Ngana sepi kan hidupnya. Sampai mesti nggak dapat tamang-tamang yang bawa pak kita. Yesus kasih ludah itu bukan buruk. Kita aja bacanya nggak ngerti. Tapi kalau kita lebih dalam kita akan ketemu bahwa waktu Jesus speak on him. Jesus lagi kasih tahu, Yesus lagi kasih tahu. Kita nggak dapat apa-apa. Aku yang ciptain kamu. Dan saudara tahu, jadi waktu di ayat 22, waktu orang-orang bawa, tolong jamah dia. Kita nggak ketemu ayat itu, kita menemukan bahwa si orang buta ini kemudian ngomong, Yesus anak Daud sembuhkan aku. Yesus, kenapa kita dorong so bawa? Kenapa ini kita so buta? Kita suka mau melihat. Orang kalau so dark hidupnya, ngomong pun gak mau. Orang kalau hidupnya udah hancur, ngomong pun gak mau. Kita gak menemukan orang buta ini ngomong. Saudara pernah punya teman yang lagi stres? Mukanya gini. Dan dia sangat ceria. Saudara lihat ada laki-laki yang lagi gagal bisnis, kemudian dia waduh gelap. Terus he's okay gitu. Wah, kita traktir makan-makan. Saudara, orang ini gak ngomong. Kita banyak menemukan orang yang kemudian depresi, orang yang mau bunuh diri. Itu pasti gak mau ngomong, cuma kurung diri di kamar. Dan benarlah orang buta ini hopeless. Karena kita gak menemukan bahwa dia ngomong sama Yesus. Dia gak ngomong. He had no words, gak ada kata-kata. Hatinya hancur, hopeless. Tapi kemudian ketika Yesus kasih ludah ke dia. Dan kemudian itu Yesus kasih pesan, I'm your dad. Dan yang berikutnya adalah keren banget. Dan bertanya. Akhirnya. Saudara kenapa butuh private time sama Tuhan? Karena Tuhan pengen dengar kamu pe suara. Kita cuma bayangin, jadi waktu dibawa itu orang itu cuma diem aja gitu. Yesus pasti bilang, ini orang udah gak mau, ini pasti hatinya hancur. Saudara tahu gak, ternyata begini. Kita masuk sedikit, kita agak sedikit ke kiri, ke kanan dikit gitu. Jadi kita ini, Indonesia tuh lagi darurat figur bapak katanya. Gitu ya, ini cuma, kita gak ngerti apa yang membuat orang buta ini gak mau ngomong. Kadang orang yang terluka hatinya memang gak mau ngomong. Dia seperti kehilangan identitas. Makanya waktu Yesus meludahi, Yesus lagi membenerin dulu identitasnya. You are my son, kamu anakku. Hatinya lagi hancur. Nah banyak orang di dunia ini yang misalnya lagi fatherless, gak punya kasih bapa dan kemudian hidupnya hancur. Dan sebenarnya dia pintar, smart, hebat. Tapi dia gak mampu lihat ke depan. Dia kayak gelap. Itu karena memang dia gak bisa. Dia gak bisa temukan identitasnya yang benar. Sampai kemudian orang buta ini kita cuma menduga-duga, kita boleh menduga ya. Kita menduga orang ini memang hopeless, dia nggak tahu, tapi Yesus benerin dulu identitasnya. I'm your dad. Dan kemudian dia ngobrol. Hey bapak-bapak, hari-hari ini sudah berapa lama kamu nggak ngobrol sama anak-anakmu? Yesus bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? And then ayat yang berikutnya, akhirnya dia ngomong. Ayat yang berikutnya. Orang itu memandang ke depan. Ih keren banget ini ayat kayak gitu tulisannya. Sudah tahu orang-orang yang identitasnya udah dibenerin. Saudara anak Bapak, amin. Lepas dari segala kekacauan yang terjadi dalam hidupmu,
firman Tuhan hari ini ingin meneguhkan identitasmu. Supaya kamu bisa revisi. Bisa jadi yang bikin saudara gelap tuh karena ada sesuatu yang gak beres dalam saudara punya identitas. You mesti benerin dulu you punya diri. Dan mesti datang ke Tuhan Yesus yang bakal beresin you punya identitas. Saudara tahu orang yang gak bener identitasnya, dia ini kayak gini nih. Menunduk, hopeless. Tapi hari itu pertanyaan Yesus as his father, sebagai bapaknya. So lihat sesuatu, saudara lihat the effect, dampaknya. Orang itu memandang ke depan. Seperti Amsal bilang tadi, kita mesti lihat ke depan. Dan mungkin saat itu dia belum bisa ngelihat, tapi at least saudara paling tidak bisa lihat dulu ke depan. Hari ini kalau engkau sudah ketemu Yesus, dia pegang tanganmu, mungkin belum benar-benar kelihatan masa depanmu. Tapi Alkitab menunjukkan harusnya kamu sekarang udah berani memandang ke depan. Karena kamu udah tahu bahwa kamu anaknya Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan kamu, dengan tangannya dia membentuk kamu. Dia paling tahu siapa kamu. Dia mau benerin identitas kamu. I'm your father. Banyak ini orang punya hidup hancur karena kehilangan identitas. Dan karena kurang ngobrol sama Bapa. Saudara tahu kenapa gak langsung lihat? Karena Yesus pengen ngomong lebih sering lagi sama orang yang lebih banyak. Orang itu memandang ke depan dan berkata, aku melihat orang. Akhirnya ya, lihat orang. Akhirnya, tadi kan gelap, sudah mulai terang gitu ya. Saudara mungkin sedang mencari apa yang perlu aku lakukan di depan. Aku pengen lihat Tuhan. Mungkin saudara, aduh Tuhan sudah lumayan sih, tapi aku belum ngerti. Aku belum ngerti Tuhan, tapi paling tidak dia kemudian memandang ke depan dan kemudian dia bilang, aku melihat orang. Aku melihat orang, berarti ada yang dilihat dulu. Paling nyanda, sondak gelap. Amin. Oke. Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan. Jadi lihat orang itu karena ada sesuatu yang bergerak. Jadi melihat sesuatu yang bergerak, sebelumnya gelap, tapi kini ada yang bergerak. Ada yang bergerak. Kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Ketika Tuhan bilang, Elia bilang nyanda akan ada hujan bertahun-tahun. Elia ngomong, nggak akan hujan nih, Mar kalau ada hujan nanti pas kita bilang. Kemudian di pasal 18 Tuhan bilang, Elia nanti mau ada hujan. Nah kemudian setelah Elia bilang kepada bujangnya, Gehazi tolong lihat, coba ngana lihat. Ada awan nggak? Kan hujan masih ada, persis kan lagi panasan, bener ya? Jadi kekeringan. Gehazi bilang, Tuanku, nggak ada, Tuanku, nggak ada, Tuanku, nggak ada. Sampai 6 kali, nggak ada. Nggak ada tanda-tanda. Tapi waktu ke-7 kali Gehazi balik, kemudian gimana Gehazi? Gehazi bilang, Tuanku, ada awan itu. Mar cuma sebesar telapak tangan. Cuma sebesar telapak tangan. Mar ada. Bisa ngerti, bisa ya? Saudara gini, kita cerita lagi mungkin kita sudah mengulangnya. Jadi awal tahun itu kita istri bilang, kita tamang-tamang so pada sekolah, bahkan ada yang so lulus S2 untuk spesialis. Kita rindu mau sekolah. Dan saudara tahu di Desember itu Kak Gili so bilang, Paski, ngana bagus sekolah, Mar lebih bagus ngana istri. Banyak pendeta ndak sekolah, Mar bisa bagus melayani umat dengan baik. Tapi ngana istri kalau ndak sampai sekolah bisa ndak laku nanti. Masih sekolah kalau dokter. Nah kemudian saya pikir gini saudara ya, gimana mungkin mau sekolahin dia? Gimana mungkin? Dari mana duitnya gitu? Nah kemudian setelah di awal tahun itu, kemudian ada ketua sekolah kita datang, kemudian dia bilang, Paski, gimana itu? Bilang, Pak, mau 5 tahun ini gudang ini tidak ada yang mau sewa. Gak ada yang mau pakai gudang, udah rongsok, tapi ada alat-alat somil gitu saudara, tapi udah rongsok, udah habis. Terus dalam hati ini seperti begini, coba ngana bangun. Belum ada Pak. Terus kemudian setelah dia pulang, ke impresi itu begitu kan, sampai kemudian kita Pak Simon boleh gak kita pakai? Wah kaget dia, mau diapain? Kita bilang mau bangun kembali. Nah saudara, itu sebelumnya itu gak kelihatan tanda apa-apa, kita pikirin dulu untuk bikin punya usaha supaya setelah menikah gak banyak sebenarnya yang mau diinginkan. Hanya yang penting istri bahagia, anak-anak bahagia, gak begitu besar-besar gimana gitu ya. Kerinduannya untuk bahagiakan istri gitu ya sama anak-anak. Kadang kita udah gak mikir lagi tentang diri kita.
Udahlah nggak apa-apa, yang penting istri bahagia. Jadi kita pikirin duluan lah supaya istri sekolah, tapi nggak ada tandanya. Sampai kemudian Pak Simon bilang, bagaimana? Pak, kita coba mau itu. Karena kemudian kita menemukan, saudara, waktu itu, tahu nggak, ini di record atau nggak kita nggak ngerti. Tapi kita udah selesai kur, kita pengusaha juga saudara. Jadi kita kur udah berhenti, dan kemudian nggak ada masalah. Terus saya tanya lagi, terus kita pikir gini, ini kayak tanda nih sesuatu yang bergerak. Tapi bisa nggak kita bangun usaha ini? Kita tuh cuma, kita tertarik sama mebel, kita tertarik sama interior, tapi kita sendiri gak punya kapasitas. Bahkan kalau kita lihat ini gimana membangun reruntuhan ini. Tapi kemudian tanda kecil sedikit. Itu seperti satu rangkaian yang pelan-pelan. Saya mau kasih tahu kepada anak-anak muda. Walaupun kamu dikasih Tuhan visi yang besar, jangan cepat menyerah hanya karena kamu cuma lihatnya kecil. Hari itu kalau misalnya Gehazi kemudian bilang, Tuhan ku Elia, cuma ada setelapak ini awan. Elia bilang, so pasti yuk kita Tuhan. Bilang kata mau hujan, mana cuma setelapak. Kita harus apresiasi sekecil apapun tanda dari Tuhan. Kalau hari ini kamu sedang bingung dengan karirmu, tiba-tiba ada orang bilang, Ngana mau tes perguruan tinggi, kita bayar Ngana tes. Itu tanda lo dari Tuhan. Saudara lagi cari kerja, kemudian tiba-tiba saudara punya teman bilang, ini ada lowongan. Baru kita berdoa tadi pagi. Itu tanda dari Tuhan. Dan orang ini saudara kemudian setelah dia kemudian dijamah oleh Tuhan, dia melihat ada orang bergerak. Kalau kau minta visi dari Tuhan, kau pingin revisi, kemudian ada sesuatu yang bekerja, syukuri. Meskipun kecil. Saudara coba mau jualan, tiba-tiba saudara tes food, gitu ya, tes produk, tiba-tiba orang bilang, kita mau pesan. Itu tanda lu dari Tuhan. Jangan pernah mengecilkan itu ya, tanda yang kecil dari Tuhan, akhirnya kamu bikin nol itu tanda. Padahal tanda kecil itu godly banget. Kita udah sering cerita kali waktu kita mau menikah dengan Queen, sebenarnya hampir seluruh keluarga besarnya nggak setuju. Tapi ada satu tantenya yang oke. Come on, orang tua nggak setuju kok. Tolong jangan sampai tapi orang tua mantu dengerin. Nggak gini, biasa aja kali kalau nggak setuju, bener gak Kagil? Biasa aja kalau nggak setuju mah, nggak usah baper lah. Emang baru ditolak gitu udah. Rof, awas nggak nih kalau nggak ditolak kok nggak menyerah. Awas kamu kalau cuma ditolak kamu menyerah, apaan? Nikah tuh mesti men, betul nggak? Kalau boy ditolak nangis bro. Kalau men ditolak, nanti kita buktikan. Dari semua nggak setuju, yang setuju cuma satu tante. Berikut DPO Pak setuju. Kuat ini bro, Pak. Hargai tanda kecil dari Tuhan, katakan amin. Mau kerja, mau usaha, tanda kecil, yes terima kasih Tuhan. Cuma sekepal tangan, terima kasih Tuhan. Mau kerja, gajinya berapa? Ya ilah. Come on, lanjut. Kemudian dia bilang gini, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi orang kayak pohon-pohon. Kita dapat sesuatu dari ini. Ini keren banget. Jadi waktu kita baca, orang kayak pohon. Harusnya kan kalau orang kayak orang. Orang kayak pohon. Orang kayak pohon. Ini gak sesuai. Itu gak? Cara kerja Tuhan kadang dia izinin sesuatu datang dalam kehidupanmu bukan cuma kecil tapi gak cocok. Gak sesuai. Kita bangun itu mesin Kak. Kak Gil bilang, penting usaha tuh jalan dulu. Jangan pikir-pikir, kalau Ngana mau bikin usaha, mau bikin dulu bagus. Ngana orang kantoran, bukan buruh, tapi orang kantoran dalam artian tuh kalau nyaman baru. Pengusaha gak kayak gitu. Kalau bisa jalan, walaupun belum tertata semua. Kalau mau tunggu tertata semua, yuk gak bisa jadi pengusaha. Bener Kak Gil ya? Pengusaha tuh yang penting jalan dulu. Kita baru ngerti, memang begitu. Jadi waktu kita jalan saudara, mesin-mesin belum semua bergerak. Kemudian ada pesanan, puji Tuhan, 12 katil untuk di kos-kosan di Woluan. Puji Tuhan. Kita bikin ya Pak, dapat 2 pekerja dan segala macam, kita cari orang kerja, orang gak kenal tapi akhirnya kita jadi. Wow mantap, 12 pesanan, puji Tuhan, pas dibayar dan dihitung, rugi 1,5 juta. Kalau kamu gak hati-hati melihat cara kerjanya Tuhan, kamu pasti langsung menyerah. Kadang yang kamu lihat orang, ternyata pohon. Dapat lihat pohon, hidup ini memang sering gak sesuai, betul gak? Kita ada cerita Queen pertama dia curhat, katanya udah DP Tawang Perawat ada pacaran cukup lama. Sejauh ini setuju sih, tapi pas sudah mau menikah, mau tahu mau gereja di mana, akhirnya jadi ada bentrok gak setuju.
Kok selama ini dapat lihat oke, pas di ujung semua akhirnya sudah setuju, akhirnya goncang mau jadi nikah gak ini? Saudara, kadang orang pikir oke, tapi ternyata di posisi itu ini gak oke nih, kok gak sesuai? Kamu mesti terlatih sebagai orang percaya, apalagi jadi pengusaha. Banyak banget yang gak sesuai. Iya apa iya? Ini udah 12 pesanan, tapi saudara hari itu kita ini hamba Tuhan, betul gak? Jangan cuma jago khotbah doang, bener gak? Kita jangan, tapi kita mesti buktikan, kita bilang gini sama Queen, ini rugi kita. Ini tapi tanda baik. Wah, bingung kan? Itu lihatnya ya. Ini tanda baik, walaupun rugi kita tahu ini ada masalah. Itu orang kerja udah lemes, kasihan, rupa kita rugi, ini salah hitung dan segala macam. Ternyata pas rugi, udah muka sih sempat sedih, tapi kita bilang ini tanda baik dari Tuhan. Saudara, gak semua yang tidak sesuai itu buruk. Kadang yang tidak sesuai itu justru bagus untuk kamu. Benar, kamu pikir pasanganmu seperti nanti kamu menikah, belum tentu sesuai yang kamu pikirkan sebelumnya. But it's okay. Bisa dimengerti. Banyak gak sesuai, betul ya? Tapi sekarang saudara kita bisa melihat Tuhan kalau kita waktu menyerah, gak jadi apa-apa, kita gak bikin apa-apa. Dan kita melihat tanda baik dan kemudian kita hitung-hitung, aduh kita mesti berhasil usaha ini sambil, maksudnya kita pelayanan juga terfokus, tapi kita mau usaha ini karena kita menghidupkan orang-orang saudara. Dan kita berdoa Tuhan tolong berkati usaha ini, supaya ini usaha ini kita pingin lihat bisa biayain tapi istri. Sederhana banget, bisa sekolahin istri. Karena kita nggak tahu sih waktu kita tanya-tanya katanya, mahal banget biayanya. Tapi dibilang enggak ada, sekarang uang kuliah itu enggak. Per bulan sekitar berapa juta, oke kita pikir boleh ini. Saudara, melihat sesuatu yang tidak sesuai, itu sesuatu yang biasa. Amin, semangat ya. Kemudian kita lanjut ayatnya, sudah mau habis, lanjut. 25. Yesus meletakkan lagi. Boleh dengan saya bilang meletakkan lagi. Itu tadi cocok sama lagi. Again and again, touch him again. Ya lalu Yesus meletakkan lagi, bukan Yesus kurang ampuh. Ini kita banyak orang yang gak suka sama Alkitab, ini lihatnya beda. Ini Tuhanmu itu gak oke kerjanya. Mesti berapa kali payah, enggak. Bukan, Yesus touch him again. Dia dijamah lagi, saudara gini. Tahukah engkau bahwa Tuhan kita itu bukan yang cuma sekali jadi. Aku dipulihkan Tuhan 5 tahun lalu. Tapi percayakah kamu? Tahun ini pun dia tetap siap pulihkan kamu lagi. Terima kasih Tuhan, kau waktu lalu telah memberkati aku melimpah-limpah. Sekarang dan Tuhan, ya memang orang kan ada waktunya bro. Ya ada waktunya begini, ada waktunya turun. Enggak no, dari ayat ini kita percaya, He can make it again. Dia bisa melakukannya lagi. Yesus menjamahnya sekali lagi. Kalau engkau dulu pernah dijamah Tuhan, kau dipulihkan hidupnya. Jangan kau pikir cuma sekali. Ini saya kalau baca terjemahan aslinya again and again. Dia mau menjamah engkau berkali-kali selama kamu mau. Siapa yang mau dijamah Tuhan sekali lagi? 2 kali lagi. Berkali-kali. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Ya, Jesus touch him again. Yesus meletakkan tandanya. Dan kemudian akhirnya kita lihat ya. Tuhan sanggup menjamahmu berulang kali. Buang jauh-jauh bahwa Yesus cuma ada kerja tuh lalu waktu kamu muda. Buang jauh-jauh tuh Tuhan udah bekerja cuma hari Pentakosta. Tuh buang jauh-jauh waktu Tuhan bekerja cuma waktu Paskah mengampuni dosa kamu. Hari ini kalau kamu berdosa, dia mau mengampuni kamu lagi. Jangan berpikir kalau Tuhan cuma terima kita dulu, kita so bertobat. Sekarang kita so jauh dari Tuhan. I tell you the truth, kalau kamu kembali lagi, Tuhan mau menerima kamu kembali. Karena dia mau menjamah kamu sekali lagi. Lanjut. Mau habis kata Tuhan. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat. Sungguh-sungguh melihat. Dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Hari ini kalau kamu hidupnya belum jelas, memang kamu butuh dijamah lagi oleh Tuhan. Supaya hidupmu jadi jelas. Katakan amin. Kabur, jamah Tuhan. Jelas lagi. Kalau gak jelas mesti minta Tuhan jamah lagi. Yang terakhir ayat yang terakhir. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata jangan masuk ke kampung. Saudara, kita bingung ya, Tuhan kenapa Tuhan bilang jangan masuk ke kampung? Ada yang tulis dalam tafsiran itu crowded can disturb you. Kadang di kampung tuh penuh dengan keramaian bisa mengganggu. Tapi kita coba cari ada gak lagi yang lain. Orang ini udah lihat
Setelah sekian lama tidak melihat, Tuhan Yesus bilang balik dulu di rumah. Dia full of blessing. Sobalia. Hari-hari ini banyak orang lupa. Begitu dia diberkati, dia lupa his home. Dia lupa rumahnya. Kalau kamu di jamaah Tuhan, bersaksi dulu di dalam rumahmu. Home first. Home first. Lihat kiri kanan bilang home first. Home first. Rumah dulu. Kalau kamu dipulihkan Tuhan, jangan lupa berkati orang-orang di rumah kamu. Kalau kamu disembuhkan, pulang dulu ke rumah, kasih tahu papa dan mama, testifying, beri kesaksian kepada orang-orang rumahmu. Home first. Dan kamu tahu kan Metro Church, saudara, home-mu bukan cuma di rumah, tapi your church juga your home. Jadi kalau diberkati, dipulihkan, lihat visi Tuhan kembali, jangan lupa panggil orang yang ada di gereja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Home first. Di rumah dulu. Siap dipulihkan. Siap melihat lagi. Jangan lupa rumah. Jangan lupakan gerejanya. Karena rumah gereja ini adalah rumahmu juga. Boleh tepuk tangan lah buat Tuhan sekali lagi.